Apabila tumornya tidak diangkat, maka yang namanya tumor secara naturalnya dia akan tetap tumbuh sehingga makin lama makin besar. Gejala yang ada tentunya akan memberat. Apabila saat itu ditemukan gejala yang berat adalah gangguan lapang pandang, bukan tidak mungkin akan berlanjut hingga tidak bisa melihat satu sisi atau kebutaan. Tumor otak adalah penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel tidak normal di otak. Salah satu tumor otak yang cukup sering ditemui adalah tumor pituitari atau sering disebut juga dengan tumor hipofisis. Pituitari merupakan kelenjar yang berfungsi memproduksi hormon. Letak kelenjar ini berada di dasar otak manusia. Seringkali tumor pituitari tidak menimbulkan gejala yang jelas. Namun ketika masa tumor tumbuh membesar dan mendesak, gejalanya baru terlihat. Misalnya saja sakit kepala, penglihatan terganggu, hingga gangguan hormon. Di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, penanganan tumor pituitari dilakukan oleh tim dokter yang terdiri dari spesialis penyakit dalam, dokter syaraf, dokter THT, dan dokter bedah syaraf. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang tumor ini, termasuk penyebab, gejala, hingga pengobatannya, simak penjelasan tim dokter dari Rumah Sakit PON berikut ini. Kelenjar pituitari adalah kelenjar kecil yang merupakan bagian dari otak, letaknya di dasar otak. Meskipun kecil, fungsinya sangat penting, jadi kita sebutnya itu dia pea-sized gland, tapi dia juga kita namakan juga master gland karena meskipun kecil, dia meregulasi semua hormonal yang ada dalam tubuh kita. Jadi ibaratnya kita bilang si kelenjar pituitary ini adalah kecil-kecil cabai rawit. Ada beberapa hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari. Yang pertama adalah hormon pertumbuhan, di mana hormon ini akan mengatur laju pertumbuhan tubuh kita, perkembangan organ tubuh, sel-sel, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hormon prolaktin, hormon yang fungsinya untuk mengeluarkan pemerangsang air susu dari kelenjar air susu di payudara. Kemudian yang ketiga adalah hormon kortisol. Hormon kortisol itu meregulasi hampir seluruh kegiatan yang ada di tubuh kita. Metabolisme protein, lemak, karbohidrat, kemudian mengatur tekanan darah, mengatur siklus tidur dan bangun tubuh kita. Kemudian ada juga hormon tiroid. Hormon tiroid itu juga mengatur bagaimana kerja jantung, sehingga sangat penting juga untuk tubuh kita. Dan juga hormon reproduksi yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis atau pituitary ini. Jadi sampai sekarang yang menyebabkan suatu tumor itu yang baru ada penelitiannya adalah pengaruh dari genetik. Kemudian selain genetik, faktor lingkungan juga berpengaruh. Jadi di tubuh kita itu ada gen yang mensupresi tumor, kemudian ada gen yang memicu tumbuhnya tumor. Jadi gen tersebut yang bisa menimbulkan tumor, jadi ada ketidakseimbangan di antara gen itu. Kira-kira 10% dari populasi yang ada di kita, dan memang gejalanya itu bisa macam-macam. Kalau dari bidang neurologi sendiri, yang paling sering itu adanya gangguan lapang pandang. Lapang pandang, kadang kita tidak menyadari lapang pandang kita hilang, terutama yang sisi luar. Jadi beberapa pasien itu mengeluhkan, yang pertama, jalannya seperti masuk ke terowongan. Kemudian ada beberapa pasien yang bekerja itu pada saat menulis atau saat melihat komputer itu sisi luar dari tulisan itu hilang. Itu yang paling sering.
kadang itu yang kita lupa notice. Kemudian kalau misalnya sudah sampai menekan saraf mata, bisa timbul gangguan tajam penglihatan. Jadi tajam penglihatan kita menurun, jadi penglihatan bisa buram, bahkan bisa sampai mengalami kebutaan. Selain gangguan penglihatan, bisa juga terjadi kelumpuhan satu sisi apabila si tumor ini sudah menekan pusat motorik di otak. Kemudian bisa juga menimbulkan kejang kalau dia sampai menekan sumber kejang. Kemudian bisa juga sampai menimbulkan penurunan kesadaran apabila dia sudah menekan batang otak. Perlu kita ingat bahwa tumor adalah pertumbuhan sel yang berlebihan di dalam tubuh. Jadi ketika kita tahu bahwa organ tubuh kita itu disusun dari berjuta-juta sel. Sel ini terus mengadakan pertumbuhan, tapi pertumbuhan itu biasanya selalu berada pada koridornya. Ketika pertumbuhan itu melebihi jamnya, melebihi jam biologisnya, melebihi koridornya, maka itu akan menjadi tumor. Itulah yang disebut sebagai tumor. Nah, gejala tumor pituitari memang unik. Tumor pituitari itu unik karena gejala yang ditimbulkan bukan hanya akibat efek desak ruang tumor terhadap struktur di sekitarnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan Dr. Diorita, yaitu misalnya pendesakan terhadap saraf mata, terhadap batang otak, dan sebagainya. Tapi efek gejala yang ditimbulkan juga bisa muncul akibat tumor itu sendiri menghasilkan hormon yang berlebihan. Apa gejalanya tergantung dari sel mana yang menjadi asal dari tumor tersebut. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Jadi hormon-hormon tersebut itu dikeluarkan oleh sel-sel yang berbeda yang menjadi penyusun dari pituitarinya. Misalnya ketika yang berlebihan adalah hormon pertumbuhan, maka gejalanya adalah orang akan tumbuh lebih besar daripada ukuran yang seharusnya. Biasanya pasien-pasien itu akan tinggi, kemudian tulang-tulangnya itu panjang, jadi tingginya tidak normal. Tingginya melebihi ukuran orang normal dan tidak proporsional. Jadi tulang-tulangnya memanjang, bentuk wajahnya memanjang, hidungnya membesar, dan sebagainya. Kalau yang berlebihan adalah hormon prolaktin, maka orang akan timbul gejala, diantaranya adalah keluar air susu pada pasien yang tidak seharusnya. Misalnya pada pasien laki-laki atau pada pasien perempuan yang tidak hamil dan menyusui. Bisa juga timbul gangguan kesuburan, kemudian menstruasi yang tidak teratur, dan sebagainya. Kemudian apabila hormon tiroid yang berlebihan, maka akan muncul gejala-gejala seperti tremor, mudah lelah, mudah berkeringat, berat badan turun, kemudian orang akan lebih sensitif terhadap cahaya. Kalau hormon kortisol yang berlebih, apa yang terjadi? Maka akan timbul pasiennya menjadi lebih besar, akan muncul obesitas sentral, kemudian akan muncul strie atau bercak seperti garis keputihan di perut, kemudian juga timbul penumpukan lemak di leher. Jadi memang gejalanya tergantung dari hormon apa yang berlebih. Namun kita juga perlu ingat bahwa ada hormon yang ada tumor yang tidak menghasilkan hormon. Jadi nanti mungkin kita bisa menjelaskan kembali bahwa tumor pituitari itu dibagi dua. Ada tumor yang menghasilkan hormon, ada tidak menghasilkan hormon. Apabila tidak menghasilkan hormon, maka kadar hormon akan normal. Maka gejala yang sering muncul adalah gejala sebagai bentuk efek desak ruang seperti yang tadi Dr. Diorita jelaskan. Jadi untuk tumor pituitari sendiri ini adalah tumor yang unik. Kita membutuhkan berbagai disiplin ilmu. Jadi di sini kami bekerja dari dokter saraf, dokter bedah saraf, dokter penyakit dalam, dan dokter THT. Jadi kami bekerja sama untuk men-screening awal dari pasien ini. Yang paling awal, karena yang gejala muncul yang paling sering itu adalah gangguan penglihatan. Jadi yang wajib kita periksa adalah penglihatan. Jadi diperiksa satu tajam penglihatan, kemudian pangkal saraf mata, kemudian lapang pandangnya diperiksa. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan MRI atau CT scan boleh. Kalau misalnya belum punya fasilitas MRI, pasien akan kita CT scan dulu. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah pemeriksaan hormonal seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Fazria tadi. Kadang pasien belum ada keluhan saraf, belum ada gangguan penglihatan, tapi misalnya dia mengalami gangguan haid, itu perlu kita periksakan hormonalnya. Untuk hormonal yang kita periksakan adalah utamanya hormon-hormon yang utama dihasilkan oleh kelenjar pituitari,
Yang pertama kita periksakan biasanya adalah ada 4 panel, yaitu hormon tiroid, ada FT4 dan TSH atau T3, kemudian hormon kortisol, hormon prolaktin. Kemudian kalau gejala yang tampak misalnya adalah seperti orang yang tumbuh besar yang tadi saya sebutkan, tumbuh besar yang tulang-tulangnya panjang, kita menyebutnya sebagai akromegali atau gigantisme, maka biasanya kita periksakan juga itu hormon pertumbuhannya. Kalau untuk hormon biasanya untuk yang umum dulu yang kita periksakan adalah 4 panel yang saya sebutkan tadi. Untuk tumor pituitari sendiri itu sebenarnya ada beberapa subtipe. Jadi tipenya itu akan tergantung dari hasil patologi anatominya. Pada saat nanti misalnya sudah dilakukan tindakan operasi, itu akan ketahuan ini asal tumornya dari mana. Nah, untuk usia sendiri itu bisa beragam. Dari mulai usia paling muda, anak-anak ada, usia yang tua juga ada, 60 tahun, 70 tahun itu juga ada. Cuman memang 90% dari tumor ini jinak. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan dia untuk tumbuh lagi, makanya evaluasi berkala itu sangat penting pada kasus tumor. Jadi tumor itu bisa dua, bisa jinak, bisa ganas. Nah biasanya kalau yang ganas kita sebutnya cancer. Jadi untuk pilihan terapinya, apabila sudah menimbulkan proses desak ruang, itu pilihannya bisa dilakukan tindakan operasi. Kemudian apabila tidak ada proses desak ruang tapi timbul gejala hormonal, itu juga bisa dilakukan terapi hormonal. Untuk bedah sendiri itu ada operasi besar, kemudian ada operasi mikro, mungkin nanti akan dijelaskan oleh dokter bedah saraf ya. Kemudian setelah bedah itu nanti akan dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Dari pemeriksaan itu kita akan mengetahui kecepatan pertumbuhan sel ini bagaimana. Apabila selnya ini cenderung agresif, akan kita pertimbangkan untuk dilanjutkan dengan radioterapi. Kemudian apabila jenis tumornya yang membutuhkan kemoterapi, itu juga bisa dilanjut dengan kemoterapi. Jadi semua tergantung dari hasil patologi yang ada. Kemudian dari gangguan hormonal yang ada. Untuk hormonal mungkin Dokter Fazria yang akan melanjutkan. Terapi terhadap gangguan hormonal ya. Jadi kita berikan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan hormonal. Ada jenis tumor yang pilihan terapi pertamanya adalah obat-obatan dulu. Yang kita kenal yang paling banyak adalah prolaktinoma namanya. Prolaktinoma adalah tumor pituitari yang menghasilkan hormon prolaktin. Tadi sempat saya singgung di awal bahwa prolaktin adalah hormon yang menghasilkan kelenjar air susu. Jadi gejalanya memang khas sekali, laki-laki dengan gangguan kesuburan atau perempuan dengan gangguan kesuburan, gangguan ereksi, kemudian kadang-kadang pada perempuan disertai dengan menstruasi yang terlambat, kemudian payudara pada laki-laki bisa membesar dan menghasilkan air susu. Nah, terapinya adalah kita berikan obat yang tujuannya adalah menekan produksi hormon prolaktin tersebut. Diharapkan begitu hormonnya menurun, maka ukuran tumornya pun akan mengecil. Namun, pengobatan akan tetap dievaluasi apabila dalam jangka waktu tertentu diharapkan ternyata hasil yang diharapkan tidak tercapai, misalnya hormon tidak turun secara signifikan atau ukuran tumor tidak mengecil, maka pilihan berikutnya adalah terapi operatif. Terapi lain yang kita berikan pada dasarnya bersifat suportif tergantung gejala pasien. Ada juga yang tumornya besar dan menyebabkan justru hormon kortisolnya menjadi rendah, maka pada saat itu pilihannya adalah terapi suplementasi untuk menaikkan kadar hormon kortisol tersebut dengan memberikan terapi hormonal yang kerjanya memang menyerupai hormon kortisol dalam tubuh. Memang gejala kelainan pada tumor atau gejala kelainan pada kelenjar pituitari itu tidak umum. Tapi pesan saya hanya satu, ketika kita menemukan ada yang tidak biasa pada diri kita, muncul tanda atau gejala yang tidak biasa terjadi pada diri kita, maka sebaiknya segera periksakan ke dokter karena hal itu bisa berasal dari bagian manapun dari tubuh kita. Kita tidak hanya bicara mengenai tumor pituitari, namun juga kelainan lain yang mungkin menimbulkan gejala tertentu pada tubuh kita. Jadi pesan saya, jangan takut untuk berobat ke rumah sakit atau ke dokter, lebih cepat lebih baik, karena kalau sudah terlambat maka mungkin pilihan terapinya menjadi lebih sedikit.
Pengobatan tumor pituitari dilakukan berdasarkan perkembangan tumor, gejala, serta sifat tumor apakah jinak atau ganas. Penanganan tumor pituitari bisa dilakukan dengan pemberian obat-obatan hingga operasi, yang saat ini juga dilakukan dengan bedah minimal invasif. Penanganan tumor pituitari itu multidisiplin karena mulai dari penanganannya mulai dari awal kita di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ada poli pituitari, nanti terdiri dari 4 dokter, yaitu dokter spesialis dalam, dokter saraf, dan dokter bedah saraf, dan dokter THT. Kenapa ada spesialis THT? Jadi tindakan tumor pituitari ini dibagi dua, ada tindakan berdasarkan dengan terapi dan terapi bedah. Dengan bedah pun dibagi dua juga. Bedah itu ada dengan bedah yang melalui hidung, ada bedah yang melalui kepala. Itu. Jadi kalau yang melalui hidung berarti melibatkan dari THT. Jadi karena tumor pituitari itu letaknya di dasar tengkorak, jadi lebih mudah dicapai melalui hidung dibandingkan dengan di kepala, karena kalau kepala harus melalui jaringan otak yang normal. Jadi sebelum melakukan pasien untuk operasi, biasanya kita periksa dulu di poli THT. Jadi kita periksa apakah pasien tersebut ada rinitis alergi, jadi dia ada keluhan kayak hidung tersumbat, beringus, suka bersin-bersin, atau mungkin juga apakah pasien tersebut ada penyakit polip atau sinusitis. Jadi kalau ada sesuatu di penyakit di THT-nya, kita obatin terlebih dahulu sebelum untuk melakukan tindakan operasi. Kalau tindakan operasi itu tergantung tumornya. Jadi memang ada yang paling cepat itu 4 jam, ada yang paling lama juga bisa sekitar 6-8 jam. Jadi kayak dimasukkan teleskop, semacam ada benda teleskop tuh, jadi di ujungnya ada kamera, jadi bisa dimasukkan melalui hidung. Jadi pemantauan operasi setelah operasi, biasanya kita kasih tahu ke pasien tersebut bahwa nanti sesudah operasi pasien akan dipasang tampon di hidung, jadi akan dipasang di kedua hidung. Jadi mungkin setelah dia sadar dia akan merasa tidak nyaman karena nafasnya hanya melalui mulut. Jadi kita kasih tahu terlebih dahulu supaya pasien itu bisa tahu kalau nanti dia pas bangun memang ada terpasang tampon. Nah sesudah terpasang tampon biasanya kita lepas tamponnya 2-3 hari setelah operasi, karena kita untuk mencegah terjadinya perdarahan. Namun perlu diingat bahwa resiko perdarahan itu sangat sedikit sekali dari operasi dari tumor pituitari ini. Jadi pada tumor pituitari itu kita ada beberapa terapi pilihan. Yang pertama adalah observasi berkala. Biasanya dilakukan pada pasien-pasien dengan gejala yang sangat minimal dan ukuran tumor yang tidak terlalu besar, serta tidak ditemukan adanya gangguan hormonal. Yang kedua, terapi pembedahan akan diindikasikan ketika ada efek desak ruang yang menekan ke saraf mata mengakibatkan gangguan pada penglihatan, atau ditemukan juga gangguan hormonal yang tidak bisa diterapi dengan obat-obatan. Namun apabila bisa dengan obat-obatan, maka terapi pembedahan bukanlah terapi yang utama di awal. Kalau berdasarkan persentase, memang paling banyak adalah tumor-tumor yang non-fungsional. Mungkin tadi sudah dibahas sebagian, non-fungsional itu artinya tidak berhubungan dengan kadar hormon, sehingga yang dominan adalah efek penekanan kepada saraf mata, dan itu lebih banyak dibandingkan dengan yang gangguan hormonal.
Apabila tumornya tidak diangkat, maka yang namanya tumor secara naturalnya dia akan tetap tumbuh sehingga makin lama makin besar. Gejala yang ada tentunya akan memberat. Apabila saat itu ditemukan gejala yang berat adalah gangguan lapang pandang, bukan tidak mungkin akan berlanjut hingga tidak bisa melihat satu sisi atau kebutaan. Dan apabila dibiarkan dan mengakibatkan penekanan jaringan otak lain di sekitarnya, bisa mengakibatkan kejang, bisa mengakibatkan penurunan kesadaran atau jatuh dalam keadaan koma. Dan apabila gejala yang timbul dominan adalah gangguan hormon, maka segala gangguan hormonal tersebut akan menjadi semakin berat apabila tidak dapat ditangani dengan obat-obatan. Secara garis besar, tindakan pembedahan itu kita bagi dua. Yang pertama adalah approach atau cara dari kepala. Jadi kita buka tulang tengkorak, kemudian kita akses kelenjar yang letaknya di dasar tengkorak tersebut dari atas. Memang kita akan menemukan dahulu jaringan otak normal sebelum kita bertemu dengan tumornya, dan kita akan melakukan pemisahan dengan hati-hati. Biasanya kita lakukan tindakan ini dengan menggunakan alat bantu yang disebut mikroskop. Sementara yang minimal invasif tadi yang disampaikan adalah tindakan pembedahan melalui hidung dengan menggunakan endoskop. Endoskop itu adalah suatu alat bantu visual kira-kira ukurannya sebesar ballpoint yang akan dimasukkan ke dalam rongga hidung baik kiri maupun kanan untuk membantu kita memvisualisasi apa yang ada di dalam hidung. Apabila kita lanjut ke arah atas, maka di dasar tulang tengkorak itu kita akan temukan langsung tempat di mana kelenjar pituitari berada. Sehingga apabila kita melakukan tindakan operasi secara endoskopik dari hidung, maka kita akan langsung menemukan tumor tersebut tanpa harus bertemu dengan jaringan otak normal. Perlu tidaknya tindakan bedah bergantung pada gejala klinis yang ada. Yang pertama adalah pemeriksaan lapang pandang. Apakah sudah ada gangguan pada penglihatan. Kemudian pemeriksaan kadar hormonal. Kemudian pemeriksaan MRI tentunya. MRI ini sangat dibutuhkan karena kita perlu tahu bagaimana bentuk dan struktur sekitarnya terhadap tumor tersebut. Karena pada tindakan operasi amat sangat penting bagaimana caranya mengambil tumor sebanyak-banyaknya, namun kita tetap harus mempreservasi atau menjaga keutuhan jaringan otak yang lainnya. Dan kita juga sering menggunakan yang namanya neuronavigasi, yaitu alat yang digunakan untuk menentukan secara tepat di mana tumor tersebut berada. Kita gunakan itu seperti Google Map. Jadi kita gunakan tongkat sebesar bolpen dan kita akan tahu tepatnya di mana lokasi kita saat kita melakukan tindakan operasi. Sebagian besar sih baik hasilnya karena kita memang pada prinsipnya itu tadi berusaha mengambil tumor semaksimal mungkin, namun apabila ada kemungkinan gangguan atau mengakibatkan komplikasi, maka kita akan berhenti dan tidak akan melanjutkan operasi. Sebagian besar sih umumnya baik. Di Indonesia sebenarnya kita sebagai bedah saraf sering menemukan tumor-tumor dengan ukuran yang amat sangat besar. Kenapa? Berdasarkan asumsi saya berpikir karena keberagaman dari gejala yang mungkin timbul sehingga kelainan pada pituitari ini kadang-kadang baru terdiagnosis lambat ketika sudah masuk ke dalam fase gangguan yang sangat sulit untuk dikembalikan. Oleh karena itu Oktober sebagai Pituitary Awareness Month diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengenal lebih baik tentang kelenjar pituitari sehingga apabila terdapat gangguan pada pituitarinya kita dapat mendeteksinya sejak dini dan diharapkan hasilnya akan jauh lebih baik tanpa mengakibatkan kecacatan yang permanen. Di Rumah Sakit PON sendiri kita memiliki suatu tim pituitari, diharapkan dapat menangani tumor ini secara komprehensif, terdiri dari dokter saraf, dokter bedah saraf, dokter THT, dokter penyakit dalam, dokter intensive care, dokter neurooftalmologi untuk pemeriksaan mata, dokter anestesi, dokter patologi anatomi, dokter radiologi, dan dokter patologi klinik.
Sementara untuk di polikliniknya sendiri kita punya suatu poli multidisiplin. Dalam poli tersebut pasien akan datang dan akan dapat menemui 4 dokter sekaligus, yaitu dokter saraf, dokter bedah saraf, dokter THT, dan juga dokter penyakit dalam. Tujuannya adalah agar pasien dapat mendapatkan informasi dari keseluruhan dokter ini dalam suatu waktu yang bersamaan, sehingga dapat mendapatkan keputusan apa yang harus dilakukan untuk penanganan selanjutnya. Jadi dalam rangka bulan Oktober ini sebagai bulan Pituitary Awareness Month, saya harapkan kita dapat mengedukasi masyarakat mengenai kelenjar pituitari, kemudian gangguan-gangguan yang mungkin timbul apabila terdapat tumor pada kelenjar pituitarinya. Sehingga dengan keberagaman gejala yang mungkin timbul, masyarakat dapat menyadari dan dapat secepatnya menghubungi fasilitas kesehatan apabila mendapati gejala-gejala tersebut. Dan untuk pasien-pasien yang menderita tumor pituitari diharapkan tidak berkecil hati, karena kita tahu dengan adanya tim multidisiplin yang komprehensif diharapkan dapat memberikan bantuan dan support kepada pasien-pasien untuk mendapatkan hasil yang optimal. Di samping itu kami juga memiliki Yayasan Komunitas Pituitari Indonesia yang diharapkan dapat membantu pasien maupun keluarga pasien untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi tentang pituitari ini, bagaimana gejalanya, bagaimana penanganannya, serta support group bagaimana kita dapat hidup dengan tumor pada kelenjar pituitari. Karena tumor pada kelenjar pituitari ini membutuhkan suatu follow up jangka panjang.